Halo guys, selamat berjumpa lagi di channel yang membahas tentang berbagai hal yang paling di dunia. Kami membahas yang paling besar, paling tinggi, paling mahal, paling berbahaya, dan lain sebagainya. Nah, di video kali ini guys, kita akan memberikan informasi untuk kalian semua, yaitu tentang 6 jenis cacing paling berbahaya di dunia. Nah, bagi kalian yang ingin mengetahui jenis cacing apa sih yang paling berbahaya di dunia, yang pastinya sangat recommended untuk kalian ketahui, maka jangan lupa guys untuk terlebih dahulu memberikan dukungan kepada channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial kalian. Terima kasih. Cacing merupakan parasit yang sering menginfeksi tubuh manusia, terutama di bagian pencernaan guys. Parasit ini biasanya masuk ke dalam tubuh manusia ketika masih berbentuk telur atau larva. Cacingan bisa terjadi akibat mengkonsumsi sayuran yang tidak dicuci bersih atau tidak mencuci tangan dengan baik sebelum makan. Tidak hanya bisa menimbulkan gangguan pencernaan saja guys, infeksi parasit tersebut juga bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan lainnya, mulai dari yang ringan sampai yang berbahaya guys. Nah, oleh karena itu, maka sangat recommended untuk kalian semua mengenali jenis cacing berbahaya yang bisa menginfeksi manusia. Maka di video ini kami akan membahasnya, yang kami rangkum dari berbagai sumber di internet di tahun 2024 versi yang paling. Mari kita bahas. Yang pertama, kremi. Nah, untuk yang pertama ini guys, adalah cacing kremi atau Enterobius vermicularis. Cacing yang satu ini merupakan salah satu jenis cacing yang paling umum menyerang manusia. Parasit ini berukuran kecil, kira-kira setengah inci panjangnya, dan biasanya ditemukan di usus besar. Cara penularannya bisa terjadi ketika seseorang secara tidak sadar menyentuh telur-telur cacing kremi dan menelannya. Karena mempunyai ukuran yang sangat kecil dan hampir tidak terlihat guys, maka telur parasit ini mudah terbang dan terhirup oleh termakan manusia. Telur pun bisa bertahan hidup di tempat tidur, pakaian, dan juga bahan lainnya. Selanjutnya, infeksi cacing kremi lebih sering terjadi pada anak-anak, dan penyakit ini biasanya tidak berbahaya dan mudah diobati. Namun, orang tua perlu tahu selain tak nafsu makan, ini menjadi ciri-ciri anak yang cacingan loh guys. Di urutan nomor 2, cacing gelang. Nah, selanjutnya di urutan nomor 2 guys, dari cacing yang paling berbahaya di dunia ada cacing gelang yang mempunyai nama latin Ascaris lumbricoides. Cacing ini merupakan parasit besar berwarna putih atau merah muda yang panjangnya bisa mencapai lebih dari 30 cm. Mereka menetap di usus halus dan sering menyebar melalui makanan yang terkontaminasi. Bila masuk dan menginfeksi tubuh manusia guys, maka parasit cacing gelang ini bisa berkembang biak dan bertambah banyak. Dibanding orang dewasa, anak-anak lebih rentan terkena infeksi cacing gelang, terutama jika anak mempunyai beberapa kebiasaan yang bisa meningkatkan resikonya. Selanjutnya di urutan nomor 3, cacing tambang. Di urutan nomor 3 ini memang jarang sih kita mengenalnya, akan tetapi cacing tambang yang mempunyai nama latin Ancylostoma duodenal dan Nectator americanus. Cacing ini berbeda dengan jenis lainnya guys. Parasit yang satu ini masuk ke dalam tubuh manusia melalui kulit ketika seseorang berjalan tanpa alas kaki di tanah atau kotoran yang mengandung larva. Selanjutnya, setelah masuk ke dalam tubuh manusia guys, maka parasit yang satu ini akan menempel ke dinding usus dengan pengait. Panjangnya biasanya kurang dari 1,27 cm. Parasit cacing tambang ini bisa menyebabkan anemia dan masalah kesehatan serius lainnya. Untuk mencegahnya, biasanya pastikan kalian guys selalu memakai alas kaki saat pergi keluar rumah. Dikarenakan tanah yang kalian injak bisa saja merupakan salah satu habitat parasit ini untuk berkembang biak. Selanjutnya di urutan nomor 4, cacing pita. Siapa sih yang tidak mengenal cacing yang satu ini guys? Cacing pita yang mempunyai nama latin Taenia solium merupakan parasit berbentuk panjang dan pipih yang panjangnya bisa melebihi 20 kaki.
Parasit ini bisa menginfeksi manusia melalui air yang terkontaminasi telur atau larva parasit cacing pita. Mengkonsumsi daging mentah atau setengah matang nih guys, juga bisa menjadi penyebab kondisi tersebut. Hewan yang satu ini bisa menginfeksi otak manusia dan bisa menyebabkan kondisi serius seperti sisterokosis. Selanjutnya di posisi nomor 5, cacing cambuk. Cacing cambuk yang mempunyai nama latin Trichuris trichiura merupakan jenis parasit yang menginfeksi usus besar manusia. Parasit ini mempunyai bagian kepala berstruktur halus dan bagian ekornya menebal mirip seperti cambuk. Itulah mengapa parasit ini para ahli kenal sebagai cacing cambuk. Seseorang bisa cacingan jenis ini jika ia tidak sengaja menelan telurnya guys. Misalnya bila tangan atau jari kalian terkontaminasi kotoran dan kalian memasukkannya ke dalam mulut tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Mengkonsumsi sayuran atau buah yang tidak kalian cuci dan kalian masak dengan baik, maka hal ini pun bisa meningkatkan resiko kalian terinfeksi cacing cambuk. Parasit ini bisa mengakibatkan penyakit trichuriasis. Selanjutnya di urutan yang terakhir dari jenis cacing berbahaya yang bisa menginfeksi manusia di urutan nomor 6, cacing hati. Selanjutnya di urutan nomor 6 ini guys adalah cacing hati, di mana cacing hati mempunyai nama latin Fasciola hepatica. Dan cacing ini merupakan parasit berupa cacing pipih yang menyerang hati manusia. Mereka biasanya masuk ke tubuh manusia melalui konsumsi makanan yang sudah terkontaminasi, seperti sayuran mentah ataupun daging. Itulah mengapa penyakit ini pun termasuk penyakit zoonosis. Bila terinfeksi guys, parasit ini bisa menimbulkan berbagai macam keluhan, mulai dari demam sampai penyakit kuning. Oleh karena itu, agar terhindar dari infeksi parasit tersebut, maka pastikan kalian mencuci tangan terlebih dahulu sebelum memasak. Cuci juga buah-buahan makanan sebelum mengolahnya, lalu masak sampai benar-benar matang. Nah itulah berbagai jenis cacing yang bisa menginfeksi manusia guys. Jika kalian mengalami gejala seperti gangguan pencernaan, demam, dan lain sebagainya, maka recommended untuk melakukan pemeriksaan ke dokter terdekat.